apa? Mulai kelas yang baru. Mulai kelas 5. Dalam ajar baru hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa? Keyakinan. Nah, nanti kalian boleh mengungkapkan satu persatu keyakinan apa yang menurut kalian harus diterapkan di kelas ini. Nah, ya, boleh seperti nanti menjaga kebersihan atau dilarang berantem seperti itu. Ya, nanti kalian boleh menuliskan di post-it. Tapi kalau Bapak membagikan ini, coba tuangkan keyakinan apa yang menurut kalian harus ada di kelas kita, harus kita laksanakan bersama. Karena itu merupakan keyakinan dan kesepakatan kita. Ya, jadi kalian silakan coba. Ada yang mau mengungkapkan siapa saja? Siapa? Ini ya, ini mulai dari apa keyakinannya? Yang keras suaranya? Berdoa, seperti itu ya. Berdoa sebelum belajar. Ada lagi? Nenek, Nela, apa? Seperti apa? Menjaga kebersihan. Ya, boleh ya. Itu bagus karena kita harus menjaga kebersihan nih. Kalau masa kelas kalian bukan oleh bapak, pasti harus kalian yang membersihkan. Ada yang lagi nggak? Ada yang lagi nggak keyakinan? Cepat apa? Jangan ribut. Jangan ribut ya. Jangan membuat kegaduhan karena kan kita kalau belajar kan butuh ketenangan. Ada lagi? Pelan apa? Membuat sampah pada tempatnya. Boleh. Karena salah satu juga sama seperti ini, menjaga kebersihan, Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi udah ada berdoa sebelum belajar. Sebelum belajar berdoa. Setelah belajar harus berdoa tidak? Harus berdoa. Jadi kita perbaiki berdoa sebelum belajar dan setelah belajar. Gitu ya. Nanti ditulis di kelas ininya. Ada lagi? Ya, ada. Dari Pak, silakan apa? Contohnya apa? Datang lebih awal, betul. Datang tepat waktu ya, seperti itu ya. Datang tepat waktu kan kita masuk jam 7:30, berarti minimal kalian pukul 7 harus datang ke sekolah. Kan kalian suka jajan dulu ya. Pagi-pagi jajan dulu, main dulu, nggak apa-apa. Berarti jam 7-nya harus datang ke sekolah ya. Ada 30 menit sebelum belajar kalian bermain. Berarti datang tepat waktu. Ya, ada lagi? Ya, sebentar. Bapak suka apa? Suka pahiri. Itu kan keluar ya. Ini mah gali ya. Gali apa gali? Jangan membawa makanan ke kelas. Jadi kan banyak sampah di kelas. Kalau istirahat saja ya kita jajannya makanan. Terakhir ini apa ada lagi? Galuh ya, pulang sama seperti ada yang tadi ya, datang tepat waktu, pulang juga harus tepat waktu. Ya, sekarang Bapak bagikan post-itnya, silakan. Warnanya ada dua nih, siapa yang mau warna pink ini? Ada yang mau? Neneng, ini mau warna apa ini? Biru. Oke, ini buat Neneng. Belakang ini biru. Galuh mau warna apa? Biru. Dan biru.
Mungkin juga, mungkin enggak? Nah, biru. Ya, apa? Gali? Biru juga. Silakan kalian tulis di kertas post-it itu. Nanti Bapak tempelkan di sini kertas penganal ini ya. Keyakinan kelas yang sudah kalian tulis silakan tempel di sini. Ya, silakan. Ya, sudah ditulis? Nah, sekarang kita tempelkan satu orang ke depan. Tempelkan di sini ya. Di sini di kertas plano. Mulai dari yang tadi yang pertama silakan sambung sama nenek dan yang lainnya. Ya, yuk ke depan semuanya. Ini. Ayo nenek. Terus. Berdoa sebelum belajar. Jaga kebersihan, jangan tidur setelah belajar. Jadi ya buang sampah pada tempatnya, harus datang tepat waktu. Jangan membawa makanan. Oke, ini sudah ada ya. Sekarang kita Bapak tulis dulu di Bapak tulis ya. Nah, satu berdoa. Keyakinan kelas yang pertama yaitu berdoa sebelum dan setelah belajar. Oke. Kedua, menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan kelas ya. Atau seperti yang tadi membuang sampah pada tempatnya. Sama ya. Tiga, jangan ribut. Jangan ribut ya. Kalau jangan ribut itu kita perbaiki kalimatnya, menjaga kenyamanan di kelas gitu ya. Jangan kata-katanya kita itu kata-katanya harus positif ya. Jangan. Jadi menjaga kenyamanan, kenyamanan di kelas ya. Menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya sudah. Datang dan pulang harus tepat. Belum ya? Datang
dan pulang tepat waktu. Terakhir, nih, jangan membawa makanan ke kelas. Jangan ya, kita yakin ya, kita sepakati ya. Jangan membawa makanan ke kelas. Ya, sudah ada 5 ya. Kita bacakan sama-sama ya supaya kita sepakat ya, supaya kita yakin kelas. Kita bacakan dari judulnya. Kita bacakan sama-sama ya. Ini. Keyakinan kelas kita, dan kita harus melaksanakan dan mematuhinya, karena itu dibuat secara bersama-sama oleh kita ya di kelas 5 ya. Setuju? Setuju. Oke ya, itu ya tentang keyakinan kelas. Bapak harapkan setelah kita membuat keyakinan kelas hari ini, kita melaksanakan budaya-budaya positif kita, budaya-budaya baik kita, dan kita bisa menjadi contoh teladan bagi teman-teman kita ya, teman-teman kita di kelas 3, kelas 2 nanti bisa mencontoh kepada kita tentang keyakinan kelas ini. Baik anak-anak, terima kasih ya untuk pembuatan keyakinan kelasnya. Cukup ya, 5 saja ya, jangan banyak-banyak ya, 5 saja ya keyakinan kelasnya. Ini mudah kita laksanakan. Oke, terima kasih. Aku akan membantu teman yang kesusahan, menjenguk teman yang sakit. Ya, boleh? Boleh. Terus? Dengan jadwal yang harus datang di awal, menjawab pertanyaan guru. Bagus, boleh? Boleh. Sepakat. Boleh. Terus? Boleh. Bicara harus didengar, menjaga kebersihan kelas. Nah, ini bagus. Ini buatan siapa? Buatan siapa ini? Kalau guru lagi bicara harus didengarkan. Boleh? Sepakat? Sepakat. Tidak berbicara ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Boleh. Tidak berbicara ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Terus? Minta izin jika ingin ke kamar Nah, mandi. ini minta izin. Jadi jangan keluar ya. Bisa Mel. Nah, itu siapa? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka bersama dalam acara kegiatan diseminasi atau sharing saja gitu ya, sesama guru, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Selawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan alam murni Habibana wa Nabiana Muhammad. Bapak, Ibu guru semuanya, rekan-rekan sejawat, alhamdulillah kita bisa bertemu di SD Jatiwaras, di mana Bapak telah mendapat undangan dari saya selaku calon pengarah, di mana ada salah satu tugas pada modul, bisa lihat di sepatu, pada modul titik 14 ada aksi nyata tentang budaya positif, di mana saya harus bisa mentransfer ilmu atau sharing pengalaman dengan rekan-rekan semuanya. Bapak Ibu guru hebat,
Terima kasih atas kehadirannya. Untuk kegiatan ini saya tidak akan panjang lebar dalam pembukaan. Saya apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadirannya. Bisa bertatap muka, yang bisa langsung saja. Untuk kegiatan hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bapak Ibu guru hebat, di sini saya akan mencoba menampilkan slide awal. Ya, di sini ada judulnya budaya positif. Di sini ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini salah satu bisa dibaca, salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa sekolah ibarat sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga karakter murid tumbuh dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil pendidikan saya selama guru penggerak. Jadi peserta didik itu ibarat sebuah padi yang tumbuh di sawah. Sawahnya kita ibaratkan itu sebuah sekolahnya pendidikan. Jadi kita tidak bisa menuntut anak untuk menjadi apa yang kita inginkan, ya. Kita tidak bisa menuntut, tapi tugas kita adalah menuntun, ya. Jadi tugas kita adalah menuntun. Bapak Ibu hebat. Padi akan tetap menjadi padi tidak bisa tumbuh menjadi singkong atau menjadi jagung, tidak bisa. Kita hanya bisa menuntun anak. Tugas kita memberi pupuk, memberi air, memberikan suplaian vitamin. Jadi kita hanya bisa menuntun saja. Kita tidak bisa anak harus bisa perkalian atau anak harus bisa pandai membaca, anak harus bisa menghafal puisi dan sebagainya. Kita tidak bisa seperti itu, ya. Kita hanya bisa menuntun saja, ya. Menuntun dengan kemampuan kita sendiri. Tetap padi tetap menjadi padi, ya. Tidak bisa tumbuh menjadi jagung. Itunya filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada lagi yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak ini. Izin berdiri Bapak Ibu guru hebat. Jadi ada lagi tentang kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Kodrat alam itu apa? Jadi pendidikan itu harus menyesuaikan dengan kodrat alam. Contohnya, anak-anak itu untuk tingkat sekolah dasar kita tidak bisa mencocokkan dengan berbagai mata pelajaran, tidak bisa. Anak itu kodratnya bermain, jadi memberikan. Kita tidak bisa memberikan tugas dengan setumpuk tugas, dengan PR setumpuk PR, tidak bisa, karena anak-anak pulang ke rumah itu bermain, ya. Jadi pendidikan yang dulu itu sistem pendidikan dulu kita tidak bisa diterapkan di zaman sekarang, ya. Kodrat alam, anak-anak itu membutuhkan bermain, di sekolah bermain, ke rumah bermain. Itu berikan kebebasan belajar. Kemudian kodrat zaman. Ini yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman ini perkembangan zaman semakin modern, era globalisasi semakin canggih. Kita tidak bisa menghindar dari namanya perkembangan zaman. Kita tidak bisa serta-merta menghindar dari kemajuan teknologi. Akan tetapi sebagai guru hebat, kita hanya bisa memfilter atau menyaring apa yang baik dan apa yang tidak baik. Ibu guru hebat bisa menggunakan HP Android, manfaatkan itu untuk kemajuan pendidikan, gunakan itu untuk kepentingan pendidikan. Kita bisa menggunakan berbagai aplikasi pendidikan. Di situ ada Canva, ada Ruang Guru, banyak sekali, ya, model-model pembelajaran. Kita hanya bisa
menyaringnya, memfilternya. Jangan sampai informasi-informasi hoax yang tidak penting itu masuk ke dalam dunia pendidikan dan diserap langsung oleh anak. Bahaya sekali apabila informasi yang serba canggih, yang serba modern dimakan mentah-mentah oleh anak, tidak bisa disaring. Nah, tugas kita adalah menyaringnya, memfilternya sehingga informasi yang didapat anak itu menjadi positif, menjadi baik. Itu sekilas pendahuluan dari saya tentang filosofi pendidikan keagamaan. Selanjutnya, salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, ya, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang akan membentuk budaya positif. Jadi kita sebagai warga sekolah harus bisa menciptakan komunikasi kerjasama yang baik. Kita tidak bisa yang namanya guru sesama guru aing gitu sendiri-sendiri di kantor. Di kantor itu kita harus ciptakan komunikasi, sharing pengalaman, bagaimana pengalaman belajar selama di kelas. Apakah ada kendala-kendala, kita sharing pendapat sehingga tercipta suasana yang mendukung, saling mendukung antara teman sejawat itu. Nah, ini ada beberapa langkah strategi dalam menumbuhkan budaya positif guru hebat. Kembali kepada pendahuluan tadi tentang filosofi pendidikan Gajah Dewantara, di mana pendidikan harus menyenangkan bagi anak. Di kelas itu anak-anak harus happy, harus ceria, ya. Harus happy, harus ceria, berpusat pada murid, tidak berpusat pada guru, ya. Anak-anak bisa belajar dari lingkungan alam, menciptakan sebuah karya inovasi, ya, menciptakan sebuah karya nyata bagi anak. Intinya pendidikan itu harus menyenangkan bagi anak. Jadi kalau kita memberikan pendidikan yang tugasnya banyak, kita akan tertekan, batinnya tertekan sehingga dia akan merasa jenuh dalam pembelajaran. Nah, tentang filosofi ini pada sesi ruang kolaborasi di ruang virtual, saya pernah bertanya kepada instruktur saya bagaimana program pendidikan penggerak ini bisa sampai kepada guru seluruh Indonesia. Apakah bisa disederhanakan saja dalam penjaringan? Saya bisa merasakan ketika saya daftar di guru penggerak ini ada beberapa, contohnya ada sesi wawancara, ada sesi praktek mengajar. Itu kita dites oleh asesor. Apakah tidak bisa disederhanakan sehingga pendidikan ini pemahaman tentang filosofi pendidikan Gajah Dewantara yang pendidikan yang menyenangkan itu paham oleh semua guru. Apakah bisa disederhanakan, Pak? Ternyata jawaban dari instruktur dengan kegiatan ini, kegiatan diseminasi. Jadi tugas saya mentransfer berbagai pengalaman kepada guru-guru dan semuanya. Nah, di sini tentang ada bagian A tentang mengubah paradigma, yang B menerapkan disiplin positif, kemudian C menumbuhkan motivasi intrinsik, F menerapkan segitiga restitusi, E memahami kebutuhan dasar, dan D membuat keyakinan kelas. Maaf, sekali lagi di sini ada senior saya, Pak Ae, Pak Iwan yang telah menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Izin, saya bukan di sini bukan menggurui. Di sini saya bukan menggurui teman-teman semuanya, rekan-rekan guru hebat. Ini berbagi informasi saja. Pemaparan saya semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Di sini yang pertama itu tentang mengubah paradigma. Sebelum saya menjelaskan tentang mengubah paradigma ini, tentu belum paham apa itu mengubah paradigma. Saya butuh 2 rekan untuk ke depan untuk ada simulasi sehingga semuanya paham mengerti. Siapa yang berkenan ke depan untuk melakukan simulasi? Silakan.
Ibu tadi dengan Pak Iwan. Terima kasih ya. Terima kasih. Silakan ke depan. Nah, di sini coba ke depan dulu supaya terkamera terus. Nah, ini guru ada Pak ya. Pak Iwan dan tadi kita akan melakukan simulasi tentang mengubah paradigma ini, paradigma. Coba Bu tadi kepalkan tangannya. Nah, kepalkan tangannya. Bu tadi saja Pak Iwan. Tadi saja. Nah, kepalkan tangannya. Anggap Bu tadi memegang sebuah intan berlian yang sangat berharga di situ ya. Pak Iwan akan mencoba membukanya, membuka dengan segala cara Pak Iwannya, mau dirayu, mau dipaksa, ya, mau dengan berbagai cara, yang penting supaya terbuka saja ya, supaya terbuka dan bisa kelihatan barang berharganya. Tetapi Butatik bagaimana? Apakah Butatik bisa bertahan dengan segenap kekuatannya? Kita praktekannya, ya. Kita coba 10 detik saja Pak Iwan. Ya. Bisa 10 detik mencoba merayunya? Bisa. Siap? 3, 2, 1, action. 1, 2, 3, 4, 5. Mau dikasih uang boleh, mau dikasih uang. 6, 7, 8, 9, dipaksa, 9, 10, 11, habis waktunya Pak Iwan. Terima kasih. Duduk kembali Pak Iwan. Duduk kembali. Simulasi yang baru bisa dilakukan itu ternyata tentang kontrol ya, tentang kontrol kita sebagai guru ya. Butatik memegang intan berlian ya. Kita sebagai guru punya kontrol kepada anak. Apakah kita sebetulnya punya kontrol? Ternyata tidak. Kontrol itu ada pada diri kita sendiri ya. Butatik dirayu dengan uang, dirayu dengan kata-kata mutiara, dikasih iming-iming hadiah apa, tetap tidak akan membukanya karena kontrol ada di diri sendiri. Ini ada hubungannya dengan kita cara mendidik kepada anak-anak ya. Kita tidak bisa anak-anak kita kontrol, anak-anak kita bisa jadi apa saja, tidak bisa ya. Karena realitasnya kontrol itu ada pada diri anak sendiri. Ini di sini. Teori kontrol dan stimulus respon. Semua orang bisa melihat yang sama. Kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bukan? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain ya. Jadi pandangan kita sebenarnya pandangan orang lain yang kita pahami. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kenyataannya semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini yang paling penting. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulusnya. Jadi kenyataannya sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini persepsi yang biasanya ada pada kita semua. Kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya? Jadi kita tidak bisa apa-apa. Kontrol anak itu pada anak diri sendiri ya. Pemaksaan pada saat pembujukan gagal. Kolaborasi dan konsensi menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang kalah. Jadi pada bagian ini tentang mengubah paradigma, kita tidak punya kontrol yang sebetulnya pada anak. Anak punya kontrol sendiri. Jadi kita tidak bisa mengubah anak menjadi apa. Kita hanya bisa menuntut. Selanjutnya, bagaimana menerapkan disiplin positif? Nah, kita mendengar kata disiplin, apa sih yang terbayang dalam benak kita? Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Disiplin apa? Coba ada yang tahu kata kalimat disiplin itu apa artinya? Disiplin. Ada yang tahu?
sesuai aturan, Pak. Iya, sesuai aturan, sesuai tata tertib, kan sesuai norma itu disiplin. Nah, menerapkan disiplin positif, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi, apabila seseorang ingin merdeka, bukan hanya merdeka dari pendidikan saja ya, merdeka itu di dunia pendidikan juga ada. Kita ingin merdeka dalam pendidikan, kita ingin memiliki kebebasan dalam pendidikan, maka harus ada disiplin. Nah, disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, disiplin diri. Jadi kita tidak bisa disiplin apabila diri kita sendiri belum mendisiplinkan diri. Bagaimana anak-anak bisa disiplin kalau kita tidak disiplin? Contoh, sebagai salah satu contoh, kita anak-anak ingin masuk tepat waktu, ya, masuk sesuai dengan aturan standar, tetapi kita kesiangan. Apakah yang bisa seperti itu? Ya, bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaan kita? Kita itu bertolak belakang. Itu pun akan terjadi pada anak-anak itu. Gurunya saja belum disiplin, apabila bagaimana kita menuntut kepada anak-anak? Nah, seperti itu ya. Dari paradigma perubahan tadi. Jadi disiplin, ya kita sendiri harus disiplin. Jadi disiplin itu self disiplin itu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kitanya. Kalau kita tidak bisa mendisiplin diri sendiri, di sini di penjelasannya, maka penguasa yang akan mendisiplin kita dengan aturan-aturan, ya. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi apapun aturan-aturan yang kita ciptakan di sekolah harus dalam suasana yang merdeka dan menyenangkan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, menerapkan disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Kita ingin ada budaya-budaya positif di sekolah, tetapi kita awali dulu dengan disiplin positif. Tujuan dari penerapan disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik. Nah, ini motivasi intrinsik. Motivasi itu ada dua, nanti kita jelaskan. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang ada pada diri siswa. Bagaimana kita menguatkan supaya anak itu keluar motivasinya yang ada pada diri anak, ya. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak-anak menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, nah ini penjelasannya tentang motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri tanpa adanya paksaan, jadi dipaksa, jadi seikhlasnya. Jadi motivasi yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi kalau motivasi intrinsik sudah dalam diri siswa, itu akan panjang dirasakan oleh siswanya, pemanfaatannya akan panjang, ya. Anak-anak bisa mendisiplinkan diri sendiri. Ibaratnya kita tidak usah menyuruh lagi. Anak-anak ayo bersihkan kelas, anak-anak ayo ambil sampah. Kalau motivasi itu sudah ada pada diri anak, kita tidak akan repot-repot lagi menugaskan anak untuk disiplin, karena mereka sudah tertanam, sudah ada motivasi di dalam diri anak itu sendiri. Tetapi tadi syaratnya motivasinya itu harus ada dengan suasana yang merdeka dan menyenangkan. Ya. Di sini kita lanjutkan, motivasinya tidak akan terpengaruh pada adanya hukum atau hadiah. Nah ini yang kebiasaan-kebiasaan yang kita laksanakan di kelas. Anak-anak, ayo bersihkan kelas, nanti ada hadiah. Anak-anak, ayo kerjakan ini yang bisa, nanti ada. Sebetulnya itu bukan salah, ya, kurang tepat. Karena nanti ketika tidak ada hadiahnya lagi, ketika tidak ada imbalannya lagi, anak-anak menjadi tidak mau. Buat apa saya bersih-bersih? Hadiahnya sudah tidak ada. Buat apa saya mengerjakan tugas? Sudah tidak ada imbalannya lagi. Nah, ini kita harus mulai kita berubah. Nah, kita lanjut. Jadi sudah tahu kan tentang keyakinan kelas
Pembuatan keyakinan kelas di kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Jadi abstrak, ya, jadi lebih rinci, lebih konkret. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, keyakinan hendaknya tidak terlalu banyak, sedikit saja bisa keyakinan kelas 7 poin, 8 poin, seperti berdoa sebelum belajar, mengikuti tata tertib, menjaga kebersihan, itu keyakinan kelas. Jangan, tidak usah terlalu banyak, sehingga mudah diingat, ya, bisa dipakai oleh semua warga kelas, bisa disimpan di tempat-tempat yang mudah terlihat oleh siswa, seperti di sini di depan kelas, ya. Jadi mudah, jangan di belakang. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Jadi kita menampung curhatan pendapat dari anak-anak. Kemudian bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Apabila keyakinan kelas ini sedikit ada perubahan, boleh ditinjau kembali. Jadi keyakinan kelas itu dibuat ketika awal tahun pelajaran, awal semesternya. Tahun ajaran baru kita buat keyakinan kelas. Jadi bukan tata tertib lagi, itu keyakinan kelasnya. Jadi sudah disepakati oleh anak-anak. Kalau anak-anak sepakat, Pak, boleh tak makan ketika belajar kalau tidak mengganggu? Ya, tidak apa-apa. Kenapa tidak kalau tidak mengganggu? Kita tanya kembalikan saja kepada anak-anak, apakah akan mengganggu tidak kalau kita makan sambil belajar? Ya, seperti itu. Lanjut. Di sini contoh keyakinan kelas 1 ini contoh kelas antara kelas tinggi dan kelas bawah, ya. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Ini kelas 1 itu harus pembelajaran yang berbeda, ya, menyenangkan dengan kelas-kelas tinggi. Memerlukan semua anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Di sini kelas 1. Kemudian ada kelas 5, keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta orang hidupnya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Itu, ya. Lanjut. Nah, di sini ada proses pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan di kelas 5 tahun ajaran kemarin. Anak-anak mencoba mencurahkan pendapatnya pada sebuah kertas kertas karton, ya, kesepakatan kelas. Kita saring kata-katanya, apabila kata-katanya itu rancu atau kurang baik kita perbaiki. Nah, di sini kalau sudah jadi kita jadikan sebuah kegiatan kelas yang sudah disepakati oleh semuanya, ya. Bapak Ibu bisa terapkan, ya, Bapak Ibu guru bisa terapkan di kelasnya masing-masing, karena ini akan berdampak panjang dan bagus sekali bagi anak-anak, ya. Nah, lanjut materi yang selanjutnya ini tentang kebutuhan dasar manusia ini. Ini juga materi yang sangat penting bagi semuanya, tentang kebutuhan dasar manusia. Ada yang mau membacakan? Karena saya ini dari tadi lumayan capek. Silakan, ada yang mau membacakan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Siapa? Ada yang bisa mau membacakan, membantu saya? Ada yang mau bacakan? Ya, silakan Ibu ya. Iman kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, bertahan hidup, kepenguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Nah, ini ya 5 kebutuhan dasar manusia. Terima kasih, tepuk tangan untuk satu persatu. Ini tentang kebutuhan dasar kita, tentang bertahan hidup. Yang pertama ini kebutuhan yang sangat primer, ya, yang sangat tidak bisa kita akan meninggal kalau kebutuhan ini tidak bisa kita dapatkan. Contohnya kebutuhan bertahan hidup seperti makan, minum,
kebutuhan rumah, tempat tinggal, ini kebutuhan bertahan ya. Primer. Ini pada anak-anak juga ada. Pada anak-anak juga ada untuk bertahan hidup. Contoh anak-anak kalau keadaan perutnya sedang lapar, terus belajar, apa yang terjadi? Tidak akan bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak akan bisa. Ya kan, perutnya sedang lapar. Makanya kebutuhan itu harus terpenuhi dulu dari rumahnya. Jangan anak-anak kita juga ada seperti itu. Lapar panjang, tidak ada konsumsi. Apa yang terjadi? Akan nggak bisa sedang dapat karena pikiran kita sudah tidak akan konsentrasi lagi. Itu tentang kebutuhan yang pertama, survival, bertahan hidup ya. Tentang kemudian kasih sayang. Pernah tidak kita merasakan kita ingin diperhatikan? Sangat kan? Ingin diperhatikan dengan pasangan kita. Kalau kita tidak pasangan ingin perhatian dari orang yang kita sayangi. Pada anak-anak juga ada. Anak-anak di kelas ada anak-anak yang ingin diperhatikan oleh gurunya, tetapi gurunya tidak merasakan. Ini akan bahaya sekali. Tidak peka gitu. Kita harus bisa merasakan. Anak-anak ini butuh perhatian khusus nih. Ada anak-anak yang manja gitu. Tidak apa-apa, itu sifat alami manusia. Tetapi kita yang sebagai guru harus punya peka perasaan seperti itu. Ada anak-anak bingung terus di kelas ya, karena dia mencari perhatian dari kita, gitu kan? Ini ternyata kalau kita sudah dekati dia diam, kan? Kalau kita beri perhatian itu ternyata itu anak mencari kasih kebutuhan dasar ini, kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Gitu. Ada lagi ini anak tentang penguasaan ini. Setiap sekolah pasti ada. Kalau kata orang sudah manajeger lah. Ada kan anak-anak yang suka menguasai apa? Menguasai semua permainan. Dia tidak ingin teman-temannya mengambil lebih. Dia ingin lebih. Ada ini. Ternyata dia itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Penguasaan juga. Ya. Meraja gitu manajemen, tetapi itu tidak apa-apa. Sebagai guru, bagaimana cara kita salurkan penguasaan itu kepada hal-hal yang positif? Contoh, kebiasaan kita, saya merasakan diskusi kelompok, kita bagi kelompok antara yang ranking 1 sampai ranking 5 kita jajarkan. Silakan cari anggota kelompoknya. Tujuannya kita supaya diskusinya lancar. Baik, diskusinya hidup, tetapi itu praktek yang salah sebenarnya. Bagaimana yang baik? Kita potong saja semuanya. Semua murid punya hak yang sama kok. Semua murid punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, kebiasaan saya dulu seperti itu. Tetapi saya setelah melalui pendidikan guru penggerak ini, betul juga ya. Buat apa itu kita membeda-bedakan siswa? Kita tidak boleh seperti itu. Ya. Pojok saja 1 sampai 10, 1 sampai 5. Mau anak yang bagaimana, mau pintar, mau yang sederhana, yang biasa-biasa, susah ya. Kadang-kadang dia punya kepemimpinan di penguasaan ini. Coba saja kelebihan dia yang punya yang menginginkan kebutuhan penguasaan. Kadang-kadang dia menjadi leader yang baik, menjadi pemimpin yang baik di diskusi kelompok itu. Tidak apa-apa ya. Dalam penguasaan mereka ini dia tidak bisa, tetapi intinya dia menjadi pemimpin pembelajaran. Kedepannya bila dia sudah menjadi terjun ke lingkungan masyarakat, dia menjadi pemimpin yang hebat. Kesuksesan tidak kita lihat dari pendidikannya, kepandaian. Ternyata ada orang-orang yang sukses, orang yang pintar di sekolahnya biasa-biasa saja. Nah, di sini ya tentang kebutuhan dasar. Kemudian kesenangan ini pernah Bapak Ibu menginginkan piknik ke pantai, healing. Ada inginkan kita tahun sekali mah kita healingnya apa mah? Kan tidak apa-apa. Ini juga anak-anak juga sama di kelas membutuhkan kesenangan, happy di kelas ya. Karena pembelajaran tidak harus
dengan apa? Kegiatan di kelas, ya, pemberian tugas buat kesenangan besar, karena kebutuhan dasar ini tadi harus dipenuhi dan kebebasan, ya. Lanjut. Nah, itu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini memahami kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan bersifat fisiologis tadi sudah dijelaskan tentang makan, minum, ya. Kasih sayang, salin drama meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi koneksi dengan temannya, penguasaan. Nah, ini kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan mencapai suatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Jadi kalau anak mempunyai prestasi, kita harus mengakuinya. Kita bisa pajang piagamnya, kita posting di media sosial, itu menjadi suatu yang baik, ya. Kebebasan, kebutuhan kemandirian, otonomi memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian terakhir kesenangan, kebutuhan untuk menjadi kesenangan. Jadi seperti tadi, jadi manusia itu ternyata butuh untuk hiburan, gitu. Senang, ya. Nah, ini lanjut materi selanjutnya tentang menerapkan restitusi, hukum dan konsekuensi restitusi. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi terakhir. Ini materi 3 terakhir, ya. Semoga Bapak Ibu juga masih bisa bertahan dan memperhatikan materi ini. Nah, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita pernah memberi hukuman pada siswa? Pernah? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ujug-ujug gitu, ujug-ujug. Jadi ada anak-anak yang yang kesiangan, siap, sini kamu push up atau berdiri di kelas sampai istirahat, itu tiba-tiba itu hukuman. Anak atau murid tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibat. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru dan memberikan murid yang memberikan, dan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melihat suatu kesepakatan. Jadi tiba-tiba, jadi murid yang merasakan. Jadi satu arah dari guru hukuman itu kan memberikan hukuman kepada murid. Nah, tetapi beda lagi dengan konsekuensi. Ini terencana, sudah terencana atau sudah disepakati. Contoh, karena kalau buang sampah sembarangan, nanti membersihkan WC atau nanti menyapu kelas gitu. Kalau anak-anak kalau tidak mengerjakan tugas, tidak menulis papan tulis, nanti membuat puisi, itu konsekuensi. Anak tahu kalau tidak mengerjakan ada konsekuensi. Hukumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui. Jadi murid sudah tahu kalau tidak mengerjakan ada konsekuensi dan akan diterima bila ada pelanggaran. Ini antara hukuman dan konsekuensi. Jadi tiba-tiba hukuman tidak terencana. Ya. Biasanya dikeluarkan dengan kata-kata kasar. Kamu sedang apa? Jadi nadanya tinggi. Ya, beda dengan konsekuensi. Nah ini. Coba kita analisis hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 10 kali dalam buku, 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat lagi karena terlambat. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Ini hukuman atau konsekuensi? Nomor 1. Ini konsekuensi, bukan hukuman. Ini sudah terencana. Nomor 2. Lari mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ini sudah ada hukuman. Ini kalimatnya sudah jelas. Lari lapangan basket. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Yang dibuatnya di meja tulis. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ini, ya. Ini sudah disepakati. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman?
Hukuman? Hukuman. Hukuman ini. Hukuman karena ini kalimat sudah ada push up. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Biasanya hukuman itu berupa kegiatan-kegiatan yang aktivitas yang kasar gitu, yang fisik gitu, perbuatan fisik. Menggantikan catatan tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket. Ini hukuman. Murid diminta bertanya kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman? Fisik ya hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Hukuman. Nah ini membersihkan depan meja karena tersenggol saat belajar ini. Konsekuensi. Kehilangan sebuah mereka mengerjakan tugas karena terlambat datang dan vertikal pelajaran ini. Konsekuensi. Jadi hukuman itu bersifatnya kekuatan fisik. Ya. Lanjut. Nah, seorang guru sebagai seorang guru ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan melihat kesalahannya baik-baik, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu selalu bertindak, mengingatkan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang buruk tidak kamu lakukan, mengkritik dan mendiamkannya. Kalau Anda melakukan tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid akan masuk menjadi anak yang gagal. Misalnya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid yang melakukan semacam ini? Ya, banyak sekali guru-guru hebat. Bagaimana kita memperlakukan murid yang sudah melakukan kesalahan? Bagaimana posisi kita di situ? Ya, apakah kita mendiamkannya? Apakah kita menghukumnya? Apakah kita menasihatinya? Atau bagaimana? Ya. Lanjut. Nah, ini jawabannya ya jadi tadi. Jadi harus restitusi jawabannya. Ya. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi kita tidak menghukum ya. Jadi kita ciptakan supaya anak menyadarinya bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut proses dosen 1996. Jadi itu ya restitusi. Jadi bagaimana kita mencari penyelesaian dari situasi atau kesalahan seperti yang sudah saya lakukan. Ketiga restitusi dengan panggilan dan grafik. Nanti ada videonya di YouTube. Nah, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai. Ya. Nah, di sini tentang posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Ini semuanya sebenarnya sudah diterapkan oleh kita semua. Tetapi kita belum menyadari apakah itu menjadi posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau. Ini posisinya atau manajer. Ini yang paling baik. Ini semuanya pernah kita lakukan, tetapi kita belum menyadarinya. Ya. Contoh penghukum di sini, penghukum. Posisi penghukum. Kalau anak ada yang sedang salah, anak-anak melanggar kesepakatan kelas. Sini kamu push up, itu langsung guru memberikan hukuman. Itu ujuk dari mendadak. Jadi kamu salah saja, ya kata-katanya kasar, ya. Selalu kamu berbuat salah, buat apa kamu di sekolah? Kalau tidak memperhatikan guru, itu posisi menghukum. Apalagi kalau kita anak-anak menjewer, itu sudah menghukum, itu
sudah tidak bisa kita terapkan. Itu posisi menghukum kita. Saya juga pernah merasakannya seperti itu, posisi seperti menghukum. Kemudian posisi membuat merasa bersalah ini anak-anaknya lain lagi. Aduh anak-anak, kamu tuh bagaimana sih datang ke sekolah kesiangan terus? Nanti bapak dimarahi oleh kepalanya. Jangan seperti itu ya. Itu kayaknya itu tidak apa-apa, tapi sebenarnya membuat merasa bersalah anak-anak masa saya salah lagi. Anak-anak kelihatannya itu bagus diterap, tapi kenyataannya itu membuat merasa anak kamu itu gimana sih? Kok kamu mengerjakan tugas seperti ini lagi? Kapan sih kamu mau bisa? Itu anak merasa saya salah lagi. Kapan saya mau bisa? Jadi anak-anak itu selalu merasa bersalah posisinya. Nah, kemudian menjadi teman. Ini mau jadi teman beda lagi. Seperti anak-anak, kamu, ayolah, gimana sih kamu? Masa tidak bisa mengerjakan tugas seperti ini? Nah itu posisinya seperti teman. Anak-anak, gimana sih kamu kesiangan terus? Jangan seperti itu ya, yang kesiangan lagi ya. Jadi posisinya seperti teman. Nah ini yang paling bagus menjadi posisi manajer. Di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dan permasalahan sendiri. Ini contohnya kalau ada yang kesiangan, panggil anak-anak. Anak-anak, sini, kenapa kamu kesiangan? Tanya juga asalnya. Saya bangunnya kesiangan atau tadi mengasuh adik dulu. Tanya keyakinan kelas, kesepakatan kelasnya. Bagaimana kesepakatan kelas kita? Bagaimana keyakinan di sekolah? Datang sekolah jam berapa? Tanya seperti itu, face to face, tak dari hati ke hati. Akan posisinya akan iya. Dia menyadari diri sendiri bahwa dia adalah posisi yang salah. Itu posisi manajer, ya, seperti itu. Jadi untuk menerapkan posisi ini sangat susah, tetapi kita apa salahnya kita coba sedikit demi sedikit. Kita posisikan dulu minimal atau ulangnya posisi dia ya. Nah ada posisi ini saja ya, ada temannya atau pemantau gitu ya. Jangan dari posisi satu yang dua ya. Minimal seperti itu. Jadi kalau sudah ini kita loncat pada posisi ini, posisi manajer. Kita memanajer anak supaya tahu kesalahannya, tidak perlu ada hukuman seperti itu. Lanjut. Nah ini segitiga distribusi saya sudah terapkan dengan anak-anak. Di sini bagaimana kita menyelesaikan permasalahan anak. Setiap hari kita menghadapi permasalahan situasi anak. Ada yang nangis, ada yang mencoret-coret buku, ada yang mengatakan kayak banyak sekali. Kita selesaikan secara segitiga distribusi. Kenyataannya ini sudah kita laksanakan juga, tetapi kita belum menyadari karena teori ini baru juga saya ketahui ketika pendidikan guru pengganti ini. Nah di sini ada tindakan yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Ini yang pertama, betul Pak Iwan? Ini validasi tindakan yang salah. Yang pertama apa ini seperti ini? Ada anak-anak yang nangis, panggil anak yang membuat dia menangis. Ya. Jadi si pelakunya, ya si korbannya, si pelakunya. Kita tanyakan, kamu tentu tinggal alasan. Jadi kita tanya apakah betul kamu menangisi teman kamu, tapi dengan kata-kata yang jadi validasi itu tidak apakah betul, jangan-jangan dia korban juga gitu. Kemudian menstabilkan identitas. Jadi contohnya seperti ini, anak-anak menangisi, panggil, kenapa kamu menangisi dia atau kenapa aja menangisi Pangeran? Karena Pangeran yang duluan Pak, Pangeran yang mencoret-coret. Oh iya. Jadi kamu membela ya. Jadi itu, jadi
seolah-olah dia kita bela, seolah-olah kita bela. Oh tidak apa-apa ya. Kenapa kamu kesiangan? Karena terlambat kesiangan, karena bangun tidur Pak kesiangan. Oh tidak apa-apa. Bukan kamu saja yang kesiangan. Ambil juga kesiangan, kalau juga kesiangan ya. Ya itu tidak menstabilkan identitas. Jadi seolah-olah anak kita posisi bela gitu. Jadi tidak apa-apalah kalau kesiangan, kok yang lain juga kesiangan. Sekarang nah ini menanyakan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Sekarang bagaimana? Apakah kamu bisa menyelesaikan permasalahannya? Bagaimana solusinya? Apakah sesuai dengan keyakinan? Tidak. Dan mereka akan berpikir salah Pak, beda dengan keyakinan Pak. Dia akan merasakan seperti itu. Jadi sebetulnya strategi restitusi ini sudah kita terapkan sehari-hari di kelas, akan tetapi kita tidak merasa belum tahu apakah itu strategi restitusi atau bukan. Jadi ini budaya positif yang harus kita laksanakan di kegiatan kita sehari-hari sebagai guru atau sebagai pendidik di sekolah masing-masing ya, tentang strategi restitusi. Nah, ini kegiatannya sudah ada di channel YouTube saya, bisa diakses. Bagaimana mempraktekannya bisa dicontoh, bisa dilihat ya. Ya, ada skenario nya, harus dibuat skenario gitu ya, tugasnya dan sudah dilapor. Terima kasih. Mungkin itu sedikit penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi guru-guru hebat dan bisa menerapkannya di sekolah masing-masing. Terima kasih. Kalau ada kesalahan mungkin itu karena kekurangan saya, selebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revi, apa kabar? Baik Pak. Revi, Bapak tanya, menurut laporan teman-teman kamu, apakah betul kamu mematahkan pensil milik Pak Hira sampai menangis? Ya betul Pak, karena Pak Hira terlebih dahulu mencari buku saya. Oh gitu, jadi kamu membalas tindakan Pak Hira gitu ya? Iya Pak. Nah sekarang Bapak tanya, apakah Pak Hira sengaja atau tidak sengaja mencoret buku kamu? Tidak sengaja. Tidak sengaja, itu kan kamu tahu tidak sengaja. Nah sekarang apakah ada cara yang lebih efektif selain menyakiti teman kamu Pak Hira? Ada Pak, dengan menghapus coretan yang diperbuat oleh Pak Hira dengan penghapus. Tuh kan itu kamu tahu dan lebih bagus dilakukan. Nah sekarang bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu kepada Pak Hira? Saya akan minta maaf dan akan memperbaiki pensil yang sudah dipatahkan oleh saya. Oh iya, terima kasih ya. Ya, sekarang masuk ke kelas dulu ya. Pak Hira, apa kabar? Baik Pak. Apakah kamu tahu kenapa hari ini kamu dipanggil ke kantor? Karena saya sering terlambat ke sekolah. Sering terlambat ke sekolah ya. Emang bukan kamu saja ya. Hari ini Tiara juga terlambat, Revi juga terlambat. Jadi kamu bukan satu-satunya siswa yang terlambat. Pak Hira, alasan kamu kenapa bisa datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering bermain HP sampai larut malam. Jadi bermain HP sampai larut malam ya. Pantesannya. Nah sekarang Bapak tanya, apakah kamu tahu tentang keyakinan sekolah harus datang ke sekolah pukul berapa? Jam 7:30 harus ada di sekolah. Itu kan kamu sudah tahu aturan, 7:30 harus ada di sekolah. Nah sekarang Bapak tanya,
Bagaimana kamu cara memperbaiki kesalahan kamu ke depan? Saya akan mengurangi bermain HP sampai larut malam. Itu kan kamu sudah tahu caranya bagaimana. Jadi bermain HP itu boleh-boleh saja ya, tapi asal jangan sampai larut malam, nanti kamu akan kesiangan. Ya, terima kasih ya. Sekarang kamu boleh masuk lagi ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repi, asal SD Jatiwaras Cikatomas. Saya sangat senang bisa membantu Pak Arif melakukan praktek segitiga restitusi, karena walaupun saya melakukan kesalahan tetapi tidak dihukum dan bisa memperbaiki kesalahan. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taira, asal SDN Jatiwaras Cikatomas. Saya sangat senang bisa melakukan praktek segitiga restitusi bersama Pak Arif. Saya sering datang terlambat ke sekolah akibat main HP sampai larut malam. Sekarang saya akan mencoba memperbaiki kesalahan saya dengan mengurangi bermain HP ketika malam hari. Terima kasih.